Kami lanjutkan, saudara, obrolan kita di Sapa Indonesia Pagi hari ini berkaitan dengan logo baru, logo halal dari Kementerian Agama Republik Indonesia sekarang yang menerbitkan sertifikasinya. Masih ada Pak Muhammad Akil Irham, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian ada Pak Solahuddin Al-Ayub, Ketua Bidang Halal dan Ekonomi Syariah MUI, serta ada Pak Bukhari Yusuf, Komisi 8 DPR RI. Pak Solahuddin, kalau dari MUI boleh tahu apakah kemudian nanti akan menyampaikan pernyataan berkaitan dengan logo-logo yang kemudian saya menyebutnya menuai pro dan kontra lah. Tapi ini sekali lagi masukan yang tentunya berarti bagi kita semua. Pak Solahuddin. Ya, ada sebuah asar, yaitu perkataan Sayyidina Ali bunyinya begini, Ayu. Man wadu'a nafsahu mawadhi'at tuhmati fala yalumanna man asa'at hibban. Ya. Barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dia itu bisa disalahpahami, berpotensi disalahpahami, maka jangan celak, jangan tolak orang yang berseuzon katanya. Dalam konteks ini, Bapak, saya ingin memberikan masukan. Pertama dari aspek komunikasi. Kalau aspek materi logonya itu pasti tergantung perspektif cara pandang, begitu ya. Cara pandangnya fungsional atau estetiknya. BPJPH lebih mengedepankan estetik, Komisi 8 Ustadz Bukhari mengedepankan fungsionalnya. Fungsi sebuah logo itu memberikan pesan kepada konsumennya. Kehalalan itu mudah difahami. Nah, kalau BPJPH lebih mengedepankan estetiknya. Gitu. Nah, itu tergantung perspektif. Nah, menurut saya adalah komunikasi yang perlu untuk dibenahi oleh teman-teman BPJPH terkait dengan komunikasikan logo baru ini. Misalnya disebutkan di situ ini mengakomodasi budaya keindonesiaan. Nah, tapi di situ disebutkan di gunungan wayang. Nah, meskipun dikatakan bahwa wayang itu adalah warisan budaya Nusantara, tapi semua orang pahamnya wayang itu adalah Jawa. Nah, ketika menempatkan seperti itu, nah jangan kemudian ketika ada publik yang kemudian memberikan respon balik terkait itu kemudian dianggap seperti apa? Ini konsekuensi. Nah, yang berikutnya saya kira adalah tentang komunikasi. Ini pengusaha tidak ada yang menolak, semuanya yang menolak ini yang pengusaha punya. Nah, ini yang menurut saya juga menjadi pas. Pengguna logo halal ini adalah konsumen, bukan pengusaha. Karena apa? Karena dia yang akan mendapatkan bahwa logo ini di sebuah produk itu konsumen. Jadi bukan pengusaha. Jadi pertimbangannya menggunakan tidak ada pengusaha yang keberatan dengan ini. Nah, dimengerti, Pak Solahuddin. Oke. Yang berikutnya adalah menurut harusnya kita arahkan kepada substansi. Bahwa dengan logo halal ini itu dipastikan produk ini sudah mengalami rangkaian proses baik scientific assessment maupun syariah assessment. Proses terkait saintifik, pemeriksaan bahan dan prosesnya, ataupun terkait dengan penetapan fatwa kehalalannya. Justru itu harusnya. Begitu. Karena dengan itu nanti akan membawa ketenangan kepada setiap masyarakat Muslim untuk mengkonsumsi produk yang ada logonya itu. Dan ini adalah tujuan utama diatur di undang-undang kan ini, perlindungan kepada konsumen Muslim kan gitu. Betul. Mas Solahuddin, kita dapat poin-poinnya. Terima kasih. Saya mau ke Pak Akil. Jadi Pak Akil, izinkan saya sedikit menangkap apa yang kemudian terjadi di netizen begitu ya, dan kemudian ini mudah-mudahan menjadi masukan. Andai kata bisa nggak sih di dalam logo itu, ini saya berandai-andai, tapi kita sampaikan dalam obrolan kita pagi ini ke Pak Akil, apakah masih memungkinkan jika ada tetap, saya mengutip lagi Pak Bukhari tadi ya di awal, tulisan Arabnya tetap saja karena sudah menjadi agak sedikit universal begitu.
tapi walaupun saya mendapatkan masukan dari Pak Akil yang logo Italia memang tetap semacam kaligrafi, mirip-mirip juga dengan yang Indonesia, tetapi masyarakat sudah cukup mengenal tulisan Arabnya itu. Nah, apakah itu bisa dimasukkan dan lain-lain? Sepertinya kalau itu cukup dimasukkan, cukup menenangkan publik gitu kira-kira ya Pak Akil. Nah, tetapi apakah hal semacam ini masih terbuka? Berhubung ini masih belum resmi di launching kira-kira, ini masih disampaikan kepada masyarakat seperti Pak Akil katakan. Pak Akil? Ya, tadi seperti saya katakan di awal, kita mendengar, mencermati, ya, lalu menerima masukan-masukan ya dari berbagai pihak. Dan sebenarnya kami itu memiliki ada 12 label ya. 12 ada 12 desain ya Pak? Oke. 12 desain ya, hasil tim kita. Dari 12 itu kita memilih satu. Ya. Satu ini karena berbagai pertimbangan ya. Kita melihat dari 3 aspek. Pertama dari aspek formatifnya, substantifnya, dan kata Pak Bokhori tadi fungsionalnya. Nah, dari sisi fungsionalnya itu saya katakan tadi dari sisi pragmatisnya ya, kegunaannya itu nanti digunakan di dalam kemasan. Itu dari 3 pertimbangan itu kita memilih ini, ya, memilih ini karena masuk semua gitu kan dari sisi formatnya, representasi dari budaya Indonesia yang diintegralisasi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Itu satu bentuk dakwah Islam di Indonesia dengan pendekatan kebudayaan ya. Dari segi bentuk itu ada yang mengatakan gunungan wayang dan juga kubah masjid. Dan wayang ternyata juga dari pembelajaran publik ini kita memperoleh literatur, buku-buku, bahkan Mbah Tejo sendiri mengatakan wayang itu adalah budaya Nusantara, dikenal di mana Lombok, di Sumatera, di Bali, di Kalimantan, itu adalah artefak-artefak budaya Nusantara kita. Kok kita nggak bangga dengan budaya kita sendiri? UNESCO aja mengakui bahwa wayang adalah warisan budaya dunia gitu kan. Kita sebagai orang Indonesia kok nggak bangga dengan simbol itu kan. Lagi pula itu kan bentuk kubah masjid juga. Nah, dari sisi formatnya gitu kan ada motif lurik yang vertikal di mana itu menjadi dasar tempat ditulisnya kaligrafi Arab, itu ditulis jelas huruf H, lam alif sama lam halal tertulis dengan jelas. Nah, dari sisi substantifnya ini sebagai informasi kepada konsumen bahwa ini produknya sudah disertifikasi halal. Nah, kan supaya nembak di mata, ini halal nih kata konsumen, nembak di mata itu harus jelas ya. Nanti ada kombinasi warna dasarnya apa disesuaikan dengan kemasan yang ada. Kita ada alternatif warna, ada putih, ada hitam, ada ungu, tapi ungu itu adalah warna utama. Warna lain itu adalah warna sekunder. Gitu. Lalu dari sisi praktisnya, fungsionalnya, itu nanti kan bisa digunakan oleh produsen. Produsen itu kan ingin di kemasan itu tidak memakan space yang luas. Karena di dalam kemasan itu banyak label, Pak. Label SNI, Eco Green, terus ada apalagi gitu kan. Nah, kalau ditambah halal, kalau dia besar ukurannya atau terlalu luas, itu kan makan tempat gitu loh. Nah, kita mempertimbangkan aspek dari produsennya, dari konsumennya, itu sudah pertimbangkan. Lalu dari aspek bentuknya itu tadi bukan hanya artistik, memiliki nilai artistik saja, tetapi juga memiliki nilai filosofi yang memvisualisasikan keislaman dan keindonesiaan. Nah, ini yang menjadi pertimbangan kita. Dan ini karena ini adalah barang baru, katakanlah begitu, yang baru dikenalkan baru beberapa hari,
tentu kan kita membutuhkan waktu yang cukup untuk mensosialisasikan, mengkomunikasikan ke publik. Jangan dibandingkan dengan logo halal MUI yang sudah puluhan tahun, itu tidak apple to apple. Kita kan membutuhkan waktu. Nanti lama-lama kan masyarakat mendapatkan pencerahan. Oh iya, ini tulisannya ini memang halal kok gitu. Lama-lama kan kalau diinternalisasi terbenam juga di benak, di pikirannya, meresap ke dalam hati. Oh iya, ini udah halal gitu. Nah ini saya kira memang wacana kita arahkan kepada yang lebih substantif lah. Dimengerti juga. Kita dapat gambarannya dari Pak Akil. Pak Buhori, bagaimana kemudian nanti, saya juga mengerti nih bahwa logo ini tentu butuh waktu untuk kemudian dikenal oleh masyarakat, oleh konsumen. Karena pun produsen yang menggunakannya di barang atau di kemasan produk mereka, konsumen seperti saya lah yang kemudian harus melihat dan mencoba untuk pelan tapi pasti mengenal, oh logo ini adalah halal Indonesia. Nah, Pak Buhori, bagaimana nanti ini menjebatani ini semua? Lepas dari pro dan kontra masukan dari masyarakat ini sudah didengar oleh Pak Akil dan jajaran di Kementerian Agama, saya meyakini itu sampai ke Pak Menteri juga. Dan kemudian saya bukan mencari kemudian jalan tengah begitu ya, tapi bagaimana nanti perwakilan saya nih di Komisi 8 ada Pak Buhori bisa kemudian melihat ini semua dengan lebih baik, substansinya tetap sampai lepas dari pro dan kontranya. Nah, hal ini kira-kira jembatannya atau titik temunya akan seperti apa menurut Pak Buhori agar kemudian mau kita, ini sebenarnya niatnya sama semua begitu, tetap produk-produk ini akan aman. Saya mendengar dari Pak Solahuddin nanti akan lebih luas lagi produk-produk yang bisa disertifikasi, makin aman lagi kita, terutama umat muslim di Indonesia. Nah, untuk sampai ke sana, Pak Buhori. Ya, terima kasih Mas Bayu. Terima kasih Pak Akil yang tadi sudah mendengar dan juga merespon, menerima. Tinggal satu lagi ya, mengubah. Jadi berharap beliau mendengar lebih banyak lagi, melihat lebih cermat lagi. Yang dijelaskan kalaupun diubah mungkin tidak perlu seluruhnya atau ada akomodir apa, mungkin itu bisa dibicarakan begitu. Logo itu kan yang terpenting nanti adalah bukan hanya produsen, tapi konsumen. Konsumen itu adalah kalau kita bicara konsumen Indonesia saja. Indonesia itu 61% masyarakat pendidikannya SMP ke bawah. 61%, 270 juta. Jadi artinya mayoritas masyarakat kita belum terpendidikan. Masyarakat yang mayoritas mereka tidak tahu apa itu Khotnaskhi, apa itu Sulusi, apa Kufi, nggak tahu lah. Tetapi yang paling banyak familiar itu Khotnaskhi. Kenapa? Tersebar Quran. Kementerian Agama itu setiap tahun menyebarkan 2 juta eksemplar Quran sampai ke rumah-rumah. Belum lagi misalnya yang dari Arab Saudi, dari lembaga-lembaga sosial yang lain. Jadi itu lebih mudah. Karena itu misalnya tanpa merubah bentuk, tanpa merubah filosofi, tanpa merubah artefak macam-macam lah. Itu kalau misalnya tulisan halal Khotnaskhinya itu diletakkan di tengah lebih jelas, itu mungkin lebih nyaman gitu loh. Jadi itu hanya sekedar masukan. Karena itu misalnya meskipun kewenangannya ini ada di BPJPH, tetapi kami sebagai wakil rakyat menyampaikan aspirasi. Dan harapannya ini kemudian bisa direspon, tidak hanya didengar. Karena dengan adanya kata kalimat halal yang Khotnaskhi, itu mudah untuk kemudian diterima. Ya gampangannya tulisan yang selama ini ada di Majelis Ulama, ditempelkan di tengah itu, sebagai bentuk penyempurna daripada desain yang ada, saya kira itu menjadi lebih jelas. Nanti yang mendesain kan tahu mengaturnya. Apalagi misalnya logo ini belum di launching secara resmi. Dan ini malah bagus sekali sebagai satu masukan untuk teman-teman di BPJPH agar kemudian konsumen itu juga diperhatikan betul. Karena mereka yang akan jadi korban. Yang kedua, bahwa fungsi terhadap logo tadi saya katakan itu adalah menyederhanakan yang rumit. Sehingga orang membaca dalam waktu 1 detik sampai 3 detik paham itu halal gitu. Kalau kemudian tadi dibandingkan di Italia, saya kira juga nggak apple to apple. Kenapa? Karena Italia itu masyarakat muslimnya masyarakat Arab itu, bukan masyarakat Italia.
Jadi mereka sangat paham dengan berbagai macam hot itu. Tapi masyarakat Indonesia nggak paham itu. Nah oleh karena itu kalau kita bandingkan di Asia Tenggara, ya hanya kita sendiri yang berbeda tulisan-tulisan itu. Tetapi terlepas daripada tulisan itu, maka yang terpenting agar bahwa fungsi tentang logo yang merupakan representasi atau yang merupakan proses penyederhanaan dari segala proses yang rumit itu bisa ditangkap publik. Karena ibu-ibu nanti tidak melihat sertifikatnya, melihat ada logo halalnya nggak, ada logo halalnya, misalnya ada kemasan-kemasan kecil. Kalau ada tulisan halalnya, agak nyaman itu Pak. Itu saya kira itu ya masukan kami, Mas Bayu. Oke. Pak Akil, bisa singkat Pak menanggapi ini? Mohon maaf, saya terbatas waktu, tapi silakan Pak Akil sedikit menanggapi Pak Bukhori. Ya, kita sudah juga mempertimbangkan segmentasi masyarakat Muslim Indonesia, segmentasi produsen, baik dari aspek pendidikan maupun pemahaman agamanya. Bagi yang mau memiliki pemahaman agama yang tinggi, yang mengetahui corak tulisan, kaidah penulisan kaligrafi seni budaya Islam, itu pakai kaligrafi. Tapi bagi masyarakat awam yang kurang mengerti Arab, kan udah ada bahasa Latinnya, halal Indonesia. Itu adalah segmentasi yang menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan ini logo, label itu terdiri dari dua logo ya. Logo gram sama logo type. Logo gram itu kaligrafinya, logo type-nya tulisan Latinnya. Tulisan bahasa Arab yang diserap ke Indonesia, halal Indonesia. Kan sudah saya katakan, masyarakat yang paling rendah pun yang bisa baca bahasa Indonesia, ngerti ini adalah tulisan halal. Bagi orang yang nggak ngerti bahasa Arab, nggak tahu ngaji, nggak juga bisa baca Arabnya halal, kan begitu. Nah, kita sudah mempertimbangkan segmentasi publik gitu, dari sisi aspek pendidikannya, pemahaman agamanya gitu. Oke. Baik. Terima kasih. Sama-sama Pak Akil. Pak Akil, Pak Salahuddin, dan Pak Bukhori, walaupun saya sih menangkapnya sebagai publik, sebagai masyarakat, tanpa harus mewakili juga umat Muslim Indonesia, pro dan kontra ini saya meyakini akan didengar oleh Kementerian Agama dan akan terwakili juga di DPR oleh Komisi 8. Dan MUI juga terlibat di sini. Saya menggarisbawahi untuk pemirsa Sapa Indonesia dan bagi saya pribadi, MUI akan tetap terlibat. Ini akan logo tentu menuai perdebatan dan saya meyakini nanti akan ketemu logo yang mana yang akan dipakai. Pelan tapi pasti publik Indonesia akan mengenal logo tersebut. Tapi substansinya pagi ini saya garis bawahi. Logo-logo ini akan menempel di produk-produk yang sudah disertifikasi halal, aman untuk publik. Itu yang paling penting. Nah, mudah-mudahan ini semua menuju ke arah sana. Pelan tapi pasti kita akan lebih baik untuk menerapkan logo ini sebenar-benarnya produk yang halal. Terima kasih untuk ngobrolnya. Kita tunggu hasilnya nanti logonya akan seperti apa dan bagaimana atau akan ada sedikit perubahan. Monggo, kita masyarakat menerima dan akan mengenalnya pelan tetapi pasti logo halal Indonesia. Terima kasih Pak Akil, terima kasih Pak Salahuddin, terima kasih Pak Bukhori. Ketemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.